Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-tawadhu'a akhlaqal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhur rahimu bil mu'minin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin imamil mutawadi'in wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita malam ini bisa kembali berkumpul, bertemu di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat dan zuriat beliau serta para pengikut ila yaumil akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaminah wassalasuna ba'dal mi'ah, ba'dal mi'ati tsaniyah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-238 dari al-hikamil ataiyah. Berkata pengarangnya Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, man athbata li nafsihi tawadhu'a wa huwa al-mutakabbiru haqqan, idh laysa at-tawadhu'u illa an rif'atin, wa ma ta'asbatta li nafsika tawadhu'an fa antal mutakabbir. Yang artinya, barang siapa yang menetapkan dirinya akan sifat tawadhu, maka dialah sesungguhnya orang yang takabur. Karena tidak ada tawadhu itu melainkan dari ketinggian. Maka bila mana engkau menetapkan diri engkau bersifat tawadhu, fa antal mutakabbir, maka engkau adalah orang yang takabur. Para muhibbin rahimakumullah, ini tawadhu dan takabur dua sifat yang berlawanan. Bila kita merasa kita tawadhu, berarti kita sombong. Karena tawadhu itu sifat yang mulia, tawadhu sifat yang agung. Bila kita merasa bersifat agung, berarti sombong. Tawadhu sifat orang-orang mulia. Bila kita merasa diri kita bersifat tawadhu, kita merasa bahwa diri kita berakhlak tawadhu, berarti kita sombong. Bila mana engkau menetapkan diri engkau itu bersifat tawadhu, fa antal mutakabbir, maka engkaulah orang yang sombong. Para muhibbin rahimakumullah, jadi sebagaimana takabbur itu adalah suatu dosa yang besar, maka tawadhu ini pun sifat yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Takabbur disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada seberat biji sesawi
dari sifat kesombongan. Artinya orang itu mati membawa sifat takabur, walaupun seberat biji sesawi, kada akan masuk surga sebelum dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah dalam hadis qudsi menyatakan bahwa takabur itu adalah sifatku. Siapa yang mengambil sifatku akan aku hancurkan dia. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi takabur itu ada perasaan mulia, perasaan besar, perasaan terhormat. Itu sifat-sifat takabur. Ini sifat Allah yang diambilnya. Karena mulia sifat Allah, terhormat sifat Allah, besar itu sifat Allah. Siapa yang mengambil sifatku, aku hancurkan dia, menjadi Tuhan. Nah, tawadhu itu sebaliknya, sifat di mana dia menyadari kehinaan dirinya. Dia sadar bahwa dirinya adalah hina. Nah, di mana hinanya diri kita? Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah. Dari tanah ini tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Diproses sedemikian rupa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tumbuh-tumbuhan berada dalam tubuh kita, dia berproses lagi dalam tubuh kita menjadi kotoran. Menjadi kotoran. Ada jadi darah, macam-macam. Nah, disitulah kejadian manusia. Dari nutfah, setitis air mani yang kotor itu. Nah, itulah kejadian kita. Sehebat apapun manusia, asalnya dari yang demikian itu. Di mana letaknya kemuliaan kita? Di mana letaknya kebesaran kita? Kalau kita berasal dari yang demikian itu. Nah, oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita agar kita selalu ingat, selalu sadar tentang asal muasal kejadian kita dari perkara yang di bawah, rendah, hina. Sehingga Allah melarang kita merasa mulia. Jangankan kita yang dibikin dari tanah, dari air mani, malaikat yang dibikin Allah dari nur, dilarang oleh Allah bersikap sombong. Padahal malaikat dicipta dari nur. Sedikit pun tidak ada dalam tubuh malaikat sesuatu yang najis. Sedikit pun tidak ada pada malaikat bau yang tidak nyaman. Malaikat selalu wangi. Di dalam tubuhnya tidak ada yang kotor apalagi najis, karena dibuat dari cahaya. Yang sedemikian rupa diharamkan Allah bersifat takabur itu. Apalagi kita, nah, yang penuh dengan najis dan kotoran di dalam tubuh kita ini. Itulah sebenarnya kejadian kita. Kalau kita kaya, itu hanya mendatang. Kita alim, itu mendatang. Kita punya pangkat, itu mendatang. Kembalinya asal muasal tetap kita dari setitis air mani itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dosa takabur itu adalah dosa besar. Itu sepakat para ulama. Dosanya besar. Dan karena itu dosa besar, takabur ini kada terhapus dengan sembahyang 5 waktu, dengan baca Quran, dengan berwudu. Rasulullah menyatakan bahwa sembahyang itu menghapus dosa-dosa di antaranya. Kita sembahyang zuhur menghapus dosa mulai subuh sampai zuhur. Kita sembahyang asar menghapus dosa dari zuhur sampai asar. Sembahyang maghrib menghapus dosa dari asar ke maghrib. Antara itu adalah terhapus dosa kita dengan sembahyang, selama dia menjauhi dosa besar.
Nah, kalau dosa besar kada terhapus dengan sembahyang. Mesti ada tobat, nah, mesti ada istighfar yang khusus untuk dosa-dosa besar, termasuk takabur itu. Nah, jadi artinya kalau kita kada tobat dari takabur lalu kita mati, Allah sudah berjanji qasamtuhu, aku hancurkan dia. Karena dia mengambil sifat milikku, yaitu kebesaran, kesombongan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tobat dari takabur itu hanya kepada Allah. Tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Jadi mudah tobatnya kalau kita diberi Allah hidayah. Artinya tobatnya kada perlu mengatuk rumah orang. Tobatnya kada perlu permisi, karena lawan Allah hubungannya. Lain hal kita menggibah, nah itu menyangkut paut dengan manusia. Atau mengambil harta orang, itu sangkut pautnya ke manusia. Tobatnya kada semudah itu. Nah, sombong, merasa diri besar, terhormat, mulia, dosa besar. Tobatnya hanya berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang kita ambil ini sifat Allah. Jadi tobatnya kada terlalu sulit kalau kita mau tobat. Jadi setiap hari termasuk di antara tobat kita itu adalah ini, takabur. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi minal kibir. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau, dan aku bertobat kepada Engkau daripada sifat sombong itu. At-tawadhu akhlaqul anbiya wal mursalin. Tawadhu itu adalah akhlaknya para nabi, para rasul, wal auliya was salihin, dan akhlaknya para wali-waliullah dan orang-orang saleh. Makanya kalau kita mengaku kita tawadhu, berarti kita mengaku punya akhlak orang besar. Nah, makanya tadi siapa merasa diri tawadhu, merasa diri ini sudah bersifat tawadhu, berarti dia mengakui kemuliaan dirinya. Karena tawadhu adalah sifat yang mulia. Bihi yanalunal manzilah war rif'ah indallah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu tawadhu, para nabi, para rasul, para aulia dan salihin mencapai kedudukan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah azza wa jalla. Barang siapa yang menyadari kehinaan dirinya, dia sadar dirinya ini penuh dosa, diri ini banyak jahil, banyak kada tahu, dia sadar dirinya demikian. Nah, ini orang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat kedudukannya di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia akan jadi orang yang dimuliakan, nah, di akhirat pun demikian. Wa man takabbara, dan siapa yang merasa besar, merasa mulia, baik dengan ilmunya, baik dengan kedudukan jabatannya, baik dengan hartanya, baik dengan kekuatan jasmaninya, dia merasa mulia dari orang lain. Wada'ahu Allah azza wa jal, dia akan direndahkan oleh Allah azza wa jal. Fir'aun contohnya, orang-orang yang takabur. Fir'aun dia merasa besar, merasa mulia, merasa berkuasa. Akhirnya apa? Nah, mati lamas dalam banyu. Lamas. Qarun merasa mulia karena banyak harta, merasa dihormati karena dia kaya. Qasamahullah, Allah hancurkan Qarun, tenggelam dalam bumi, sampai sekarang masih proses di dalam bumi tenggelam. Hari demi hari sampai hari kiamat hanya stop kena tenggelamnya Qarun dalam bumi ini.
Tiap hari berturun sampai hari kiamat. Namrud, ini orang-orang sombong, berkuasa penuh, merasa hebat dan sebagainya. Dikirim Allah seekor nyamuk masuk ke telinga, kesakitan Namrud, mati kemasukan nyamuk. Kada hebat lalu matinya, mati kemasukan nyamuk. Karena apa? Sombong. Setiap orang yang sombong Allah sudah menjanjikan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Qila li Abi Yazid al-Bastami, ditanya orang Abu Yazid, mata yakunur rajul mutawadhi'a, kapan seseorang itu dianggap tawadhu? Faqal, beliau menjawab, idza lam yara li nafsihi maqama wala hala, apabila dia tidak melihat dirinya itu punya kedudukan maupun punya keadaan yang mulia. Dia kada merasa dirinya ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kada merasa dirinya itu ada harga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang tawadhu. Dia merasa adalah sangat rendah, kada punya makam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kada punya wilayah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yara anna fil khalqi man huwa syarrun minhu, dan dia tidak melihat bahwa pada makhluk itu ada orang yang lebih jahat daripada dirinya. Nah, itu orang yang dinamakan tawadhu itu. Dia kada melihat pada makhluk ini orang yang lebih jahat daripadanya. Ini yang paling jahat. Bila kita bisa demikian, nah kita orang yang diberi Allah sifat tawadhu itu. Pokoknya paling jahat sedunia ini adalah aku. Dalam hati ini banyak benar dosa, banyak kesalahan lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa dirinya paling jahat. Nah, itulah orang yang tawadhu tadi. Faman yara li nafsihi qimatan falaysa lahu minat tawadhu nasib, barang siapa melihat dirinya itu ada harga, maka tidak ada bagi orang itu bagian daripada tawadhu. Orang merasa dirinya berharga, merasa dirinya ada berharga, itu tidak ada bagian dari sifat tawadhu itu. Dia merasa dirinya yang paling hina di muka bumi ini. Dia merasa dirinya yang paling jahat di muka bumi ini. Nah, para aulia Allah seperti Imam Atta dan sebagainya, apabila turun satu bala ke dalam dunia ini, mereka itu masing-masing mengakui bahwa bala ini turun karena aku kebanyakan dosa. Ini orang wali. Ada bala turun di sana, ada kebanjiran, di sana ada musibah. Hati mereka berkata, ini gara-gara aku ada dalam dunia kebanyakan dosa sehingga bala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini aulia Allah, orang yang tidak ada dosa sebenarnya, tapi mereka merasa tetap paling jahat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua urusan perkara hati, perkara di dalam hati tawadhu ini. Qala Bakr bin Abdullah al-Muzani, iza ra'aita man huwa akbaru minka faqul hadza sabaqani bil iman wal amali shalih fa huwa khairun minni. Bila engkau melihat ada orang yang lebih tua dari engkau, maka katakan, ini orang lebih dulu daripadaku beriman dan beramal saleh. Lebih baik dia daripadaku.
Seorang umur 50, sidin 70. Tadahulu sidin banyak sembahyangnya. Tadahulu sidin tahu lawan Allah. Seorang belum ada sidin sudah tahu. Sidin sudah mengaji Quran, seorang belum apa-apa. Bila engkau lihat orang yang lebih tua dari engkau, katakan dalam hati engkau, ini orang terdahulu daripada aku beriman dan beramal salih, maka sidin itu lebih baik daripada aku. Wa idza ra'aita man huwa asghar minka faqul sabunub wal ma'asi fa huwa khairun minni. Bila engkau lihat ada orang yang lebih muda daripada engkau, katakan di hati engkau, aku lebih dulu daripada dia berbuat dosa dan maksiat, maka dia lebih baik daripada aku. Ini orang 40, seorang umur 50. Padahal aku maksiat pada inya. Aku badustanya belum lahir lagi. Aku menggibah orangnya belum lahir lagi. Bahwa khairun minni, dia lebih baik daripada aku. Nah, itu alasannya kenapa dirinya selalu merasa lebih di bawah daripada orang lain. Melihat nang tuha pada hulu sidin sembahyang pada aku. Melihat nang anom pada hulu ko berbuat dosa pada inya. Nah, sehingga dengan demikian posisi kita selalu berada di bawah. Qala al-Hasanul Basri rahimahullah, at-tawadu an takhruja min manzilik wa la talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadla. Tawadu itu ujar Imam Hasan Basri, bahwa engkau keluar dari rumah, engkau tidak berjumpa dengan orang muslim, melainkan engkau lihat bahwa dia lebih baik daripada kamu. Itu ujar Imam Hasanul Basri rahimahullah. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, man ra'a li nafsihi qimatan 'alal kalbi fa huwa mutakabbir mamqutun 'indallah. Barang siapa melihat dirinya, menganggap dirinya itu berharga atas anjing, maka itu orang sombong dan dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada usah manusia lawan anjing merasa baik kita pada anjing, sudah takabur. Sudah takabur. Mamqutun indallah, dimurkai di sisi Allah. Kalau kita beranggapan melihat ayam baik kita pada ayam, kita orang yang sombong dalam penilaian Allah dan dimurkai Allah. Babi kah, anjing kah, di mana baiknya mereka daripada kita? Mereka kada ada dosa, mereka mati tamat riwayat. Apalagi ayam disembelih kalau dimakan bermanfaat, mun kita mati membawa dosa segala macam. Wa qala ba'dhum madama al-'abdu yara fil khalqi asyarra minhu fa huwa mutakabbirun. Selama seorang hamba itu melihat, menganggap di makhluk ini ada yang lebih jahat daripada dia, dia masih dikatakan sombong. Jadi intinya adalah tawadhu itu satu sifat di mana kita dengan sifat itu merasakan bahwa diri kita lah manusia yang paling hina di muka bumi. Manusia yang paling jahat di muka bumi ini. Nah, di saat kita menyadari yang demikian itu, pada hakikatnya kita punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di saat kita merasa besar, saat kita merasa mulia, nah padahal di sisi Allah kita orang yang hina, sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, berhubung itu tawadhu adalah sifat yang ada di dalam hati, oleh para ulama disebutkan beberapa tanda-tanda orang yang tawadhu itu. Minha yaqbalul haqqa mimman qal. Orang yang tawadhu itu orang yang merasakan bahwa dirinya yang paling hina di muka bumi itu
tandanya dia menerima yang benar dari siapapun juga yang mengatakannya. Kada pandang pilih siapa yang mengata, bilanya bujur diterimanya. Nah, itu salah satu dari alamat orang tawadhu. Kalau ada orang memberitahu perkara yang benar, dari siapa, walaupun kekanakan, walaupun orang gila, tapi bujur ampunnya diterimanya. Nah, ini tanda orang tawadhu. Nya ada orang nang kada mau maasi lawan nang pinarendahan. Bila kada tokoh maka nang menagur hanya mau. Nah, ini tuh orang sombong orangnya. Wa minha, setengahnya lagi tanda orang yang tawadhu itu yarda bidun min syarafil majalis. Dia ridha ditempatkan orang di bawah daripada ketinggian majelis. Dalam majelis ditempatkan orang, pian sini duduk jurang di pinggir lawang. Dia ridha, dia senang. Padahal mestinya orang macam sidin itu kada mau bang duduk akan di situ. Nah, ini panitia kada tahu, rupanya pada itu tuan guru, pada itu pejabat kada tahu, duduk sini aja panitia. Nah, padahal sidin itu orang berpengaruh, mestinya ditaweng halat duduk, disuruh petugas duduk di muara lawang sana. Nah, sidin senang, kada ada masalah, kada ada masalah, dengan senang hati. Nah, itu alamat orang yang tawadhu. Wa minha, dan setengahnya lagi la ya'naful julus bil fuqara wal masakin. Nah, dia orang tawadhu itu tidak enggan duduk-duduk bersama orang fuqara dan masakin. Nah, bergaul, dudukan, bepandiran lawan orang-orang bawah, kada segan. Wa minha, setengahnya lagi la yuhibbu syuhrah. Orang yang tawadhu itu tidak suka popularitas. Nah, kada suka kemasyhuran. Nah, kada suka kemasyhuran. Andai kata dia masyhur itu kada jadi masalah, tapi kada dikehendakinya, kada dicintainya, dikepingininya, jadi terkenal itu. Ada tujuannya. Wa minha, setengahnya tanda orang yang tawadhu itu la ya'nafu ayyashraba min su'ri akhi. Tanda orang tawadhu itu dia tidak enggan minum bekas saudaranya. Di zaman Nabi itu orang minum cukup 1 gelas. Ini sama majlisan minum berputar. Minum setiguk sebelah kanan, setiguk sana, begitu. Itu melatih, membiasakan ketawadhuan. Menurut orang terhormat bisa kada mau bakas sebelah sini minum mulu. Nah, orang merasa dirinya terhormat. Wala ya'naful akla ma'a khadimih, dan tandanya orang tawadhu itu lagi dia tidak enggan makan semija kedudukan dengan pembantu-pembantunya, dengan khadam-khadamnya, makan baik-baik sama-sama. Nah, satu saprai, satu meja dengan budaknya, pembantunya. Itu alamat orang yang tawadhu. Nah, jadi tawadhu itu adalah perkara di dalam hati, di dalam zahir, tanda-tandanya antara lain seperti yang demikian tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi tawadhu adalah suatu kesadaran hati kita bahwa kita ini orang yang hina. Kesadaran hati kita bahwa kita orang yang jahat. Itulah tawadhu. Nah, sebaliknya sombong. Perasaan diri mulia, perasaan diri besar, perasaan diri ini dihormati karena kaya, karena ini. Nah, itu takabur. Bila kada tobat dari takabur sampai mati, pasti masuk neraka sudah. Allah sudah menjanjikan demikian. Kecuali tobat sebelum matinya. Nah, itu mudah-mudahan diterima Allah tobatnya. Nah, kemudian hikmah yang ke-200.
insyaallah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnil khatimah. Ya yarjun minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim